Kalau kita ngomongin pengukuran, maka sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita udah sering melakukan pengukuran. Misalkan ngukur tinggi badan, ngukur berat, atau kalau ke pasar kita beli cabai misalkan, lalu belinya 500 gram atau mungkin 1 kilogram. Maka proses menimbang cabai itu atau ngukur tinggi badan atau nimbang berat badan itu kita sebut sebagai pengukuran. Nah, pada IPA, pengukuran itu diartikan sebagai kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur. Misalkan tadi kita ngukur tinggi, maka tinggi itu kita sebut sebagai besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Apa maksud besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan? Misalkan kita ukur tinggi, dapatnya misalkan 154 cm. Maka yang sentimeter itu kita sebut sebagai satuan. Yang tinggi yang kita ukur kita sebut sebagai besaran. Oke? Terus apa pengertian dari besaran? Besaran diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat diukur. Apapun yang dapat diukur kita sebut sebagai besaran. Apa contohnya? Misalkan contohnya berat. Oke, berat badan. Terus tinggi. Ini bisa kita ukur kan? Atau panjang, panjang juga bisa kita ukur. Atau lagi bawa motor, kita bisa ngukur kecepatan motornya. Kan ada alat ukur kecepatan di motor yang disebut sebagai speedometer, oke? Dan lain-lain. Apapun selama bisa diukur, dapat diukur, kita sebut sebagai besaran. Nah, yang nggak dapat diukur, yang nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Apa contoh yang bukan besaran, yang nggak dapat diukur? Misalkan kita mau mengukur rasa, oke? Kita makan sebuah masakan, terus kita mau ngukur rasanya, bisa nggak diukur rasanya? Nggak bisa. Kita cuma bisa bilang enak, nggak enak, tapi kita nggak tahu ya cara ngukurnya gimana, oke? Maka rasa ini nggak bisa kita sebut sebagai besaran. Atau kita mau mengukur berapa besar rasa cinta misalkan. Kalian mencintai orang tua kalian, terus mau kalian ukur seberapa besar rasa cinta kalian kepada orang tua. Yang nggak bisa diukur. Oke? Rasa masakan atau rasa sayang itu bukanlah besaran, karena nggak bisa diukur. Kalau besaran, besaran itu juga dibagi dua. Ada namanya besaran pokok, terus ada besaran turunan. Besaran pokok ini besaran-besaran dasar, besaran-besaran utama. Ada 7 jumlahnya. Yang pertama ada panjang. Oke, satuannya adalah meter. Panjang itu diartikan sebagai jarak 2 titik. Satuannya meter. Ya, dalam kehidupan sehari-hari sering kita mengukur panjang. Lalu ada massa. Satuannya kilogram. Massa ini yang dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai berat. Meskipun nanti di IPA juga ada besaran yang namanya berat. Dan dia berbeda sama massa. Jadi yang satuan kilogram dalam kehidupan kita sehari-hari itu kita sebut sebagai massa. Jadi kalau kalian beli beras ke toko beras sebanyak 5 kilo, maka yang disebut kilo itu adalah massanya. Oke? Terus ada waktu. Waktu satuan standarnya adalah sekon. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari kita nyebutnya detik. Sekon sama aja sama detik. Lalu ada suhu, di fisika, di IPA, satuan standarnya adalah Kelvin. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sering memakai derajat Celcius. Oke? Kalau di IPA, di fisika, yang standarnya adalah Kelvin. Lalu kemudian ada kuat arus, satuannya adalah ampere. Nah, 5 ini kuat arus maksudnya kuat arus listrik. Oke? Dari panjang, massa, waktu, suhu, dan kuat arus, ini akan kita temukan di SMP. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kuat arus belajarnya nanti di kelas 3. Suhu ini di kelas 1 kalau nggak salah. Oke? Di kelas 1 semester 2. Nah, waktu masa panjang, ini sebentar lagi akan kita temukan. Di video yang kedua kita akan membahas ini lebih detail. Apa alat ukurnya dan gimana cara mengukurnya. Sementara jumlah zat yang satuannya mol, ini kita pelajari, akan kalian pelajari kalau kalian udah di SMA. Sementara intensitas cahaya, SMA ataupun SMP, ini nggak belajar. Mungkin pas kuliah baru belajar kalau ngambil jurusan fisika. Oke? 7 ini kita sebut sebagai besaran pokok. Di luar yang 7 ini, maka disebut sebagai besaran turunan. Kenapa disebut dengan besaran turunan? Karena diperoleh atau diturunkan dari besaran pokok. Ada banyak besaran turunan.
Pokoknya selama dia bukan besaran pokok, maka besaran itu adalah besaran turunan. Oke?